Kasus kekerasan seksual di Kekerasan kampus. seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Dan pelecehan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Fadila Damayanti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mahasiswi STAI Darut Tauhid. Saya akan membahas sebuah kasus pelecehan seksual yang dilakukan kepada anak di bawah umur dan pelaku tersebut adalah seorang polisi. Ya, kalian tidak salah dengar. Orang yang melakukan aksi bejat itu adalah seorang kepala pemimpin kepolisian. Polisi yang seharusnya menjadi seorang pelindung masyarakat, sekarang malah menjadi seorang pelaku kejahatan. Kronologi kasus pelecehan seksual dan asusila terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kapolsek Ngada, yaitu AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Jadi pada tanggal 11 Juni 2024, AKBP Fajar ini memesan sebuah kamar di salah satu hotel yang berada di Kupang. Ia memesan kamar dengan identitas sendirinya, yaitu dengan fotokopi SIM miliknya. Lalu pada saat itu AKBP Fajar ini menghubungi seorang wanita yang berinisial F untuk membawakannya seorang anak. Kemudian pada saat itu inisial F ini diberikan imbalan sebesar 3 juta oleh AKBP Fajar. Dan pada saat itu juga AKBP Fajar melakukan pelecehan seksual kepada anak tersebut. Tidak hanya melakukan pelecehan dan asusila terhadap anak tersebut, AKBP Fajar pun dengan sengaja merekam video pelecehan tersebut. Lalu AKBP Fajar mengupload atau mengirimkan video tersebut ke situs porno yang berada di Australia. Terungkapnya kasus pelecehan seksual dan asusila yang dilakukan oleh Kapolsek Ngada, yaitu AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Jadi, pada bulan Januari 2025, Divisi Hubungan Internasional atau Hubinter mendapatkan informasi dari otoritas Australia, yang dimana otoritas Australia menemukan video pelecehan seksual dan asusila terhadap anak di bawah umur. Setelah dilacak oleh otoritas Australia, ternyata video tersebut berasal dari Indonesia, dan tepatnya di Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu, Hubungan Internasional melanjutkan informasi tersebut ke Kapolsek NTT. Pada tanggal 23 Januari 2025, Polda NTT langsung melakukan penyelidikan ke hotel tempat kejadian perkara. Di sana, penyidik Polda NTT mencari data pada tanggal 11 Juni 2024 dan menemukannya sejumlah barang bukti yang berasal dari rekaman CCTV, yaitu baju anak yang bermotif love pink dan video kekerasan seksual. Penangkapan Kapolsek Ngada, yaitu AKBP Fajar Widya Dharma Lukman. Pada tanggal 20 Januari 2025, AKBP Fajar ditangkap oleh tim pengamanan internal Polda NTT yang bekerjasama dengan Divisi Propam Mabes Polri. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh Polda NTT, terungkaplah korban dari kasus pelecehan dan asusila anak yang dilakukan oleh AKBP Fajar, yaitu terdapat 4 korban, mana 3 dari korban adalah seorang anak di bawah umur. Yang pertama, yaitu seorang anak yang berusia 6 tahun, yang kedua seorang anak yang berusia 12 tahun, yang ketiga seorang anak yang berusia 14 tahun, dan yang terakhir ada seorang dewasa yang berusia 20 tahun. AKBP Fajar pun positif mengonsumsi narkoba. AKBP Fajar akan dipecat sebagai anggota Polri dengan sangat tidak hormat. Dia dijerat pasal 13 ayat 1 tentang Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang pemberhentian anggota Polri. Dan juga AKBP Fajar melanggar beberapa pasal, yaitu salah satunya pasal 13 huruf G angka 5 tentang Peraturan nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Baik teman-teman, dapat kita simpulkan dari penjelasan yang telah saya jelaskan, mulai dari kronologi, penyelidikan, sampai penangkapan tersangka, dapat disimpulkan bahwa kasus ini merupakan contoh kasus dari hukum pidana, karena dalam kasus ini tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi merugikan beberapa pihak. Dan dalam kasus ini, tersangka tidak hanya melakukan pelecehan seksual, tetapi tersangka juga positif menggunakan narkoba, yang dimana narkoba merupakan tindakan dari hukum pidana. Dan tidak hanya itu, dalam kasus ini tersangka pun merekam perbuatannya sampai mengupload ke situs porno luar negeri, yang dimana bisa siapa saja bisa mengakses situs tersebut. Nah, dalam hal ini otomatis tersangka ini telah dengan sengaja menjual anak tersebut. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan tentang
kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada, yaitu AKBP Fajar Widya Lukman, mulai dari kronologi, penyelidikan, dan sampai penangkapan tersangka. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.